Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini sekarang episode 432. 432 saudara, ya. Kita sudah melewati episode-episode yang panjang. Pertanyaan pertama, Shalom Pak Erastus, yang kami kasih, apakah bisa menjelaskan secara detail perkataan pesan yang disampaikan Wahyu 2-3 kepada 7 jemaat? Saya ingin sekali mengetahui pesan dan kebenaran Tuhan yang disampaikan, tapi saya sulit memahaminya. Seperti misalnya apa dosa dari Bileam dan Nikolas yang dimaksud di pasal tersebut dan lain-lain. Dan apakah 7 jemaat yang disebutkan di Wahyu ini menggambarkan keadaan kita orang-orang Kristen saat ini dan ditujukan bagi orang-orang Kristen saat ini juga? Mohon bantuan penjelasannya. Puji Tuhan, saya baru menulis mengenai surat Tuhan Yesus kepada 7 jemaat, ya, di dalam kitab Wahyu, ya. Bileam dan Nikolas ini bicara mengenai ajaran sesat yang tidak sesuai kebenaran Injil. Nah, ini perlu saya jelaskan di dalam satu seminar atau ceramah khusus, atau kalau buku saya sudah jadi, saudara bisa mendapatkannya. Yang kedua, mengenai 7 jemaat ini menggambarkan keadaan orang-orang Kristen sepanjang zaman. Artinya begini, masalah-masalah yang dihadapi 7 jemaat itu pasti masalah-masalah yang ada di gereja-gereja hari ini, dimanapun. Selalu ada masalah-masalah yang juga termuat di dalam 7 jemaat itu. Dan di dalam surat yang Tuhan Yesus tujukan kepada 7 jemaat melalui Rasul Yohanes di Pulau Patmos, itu kita mendapat banyak pelajaran rohani yang berharga. Jadi, apa yang dikemukakan di dalam surat Tuhan Yesus kepada 7 jemaat itu melambangkan, menggambarkan, menunjukkan masalah-masalah yang terjadi di dalam gereja Tuhan sepanjang zaman. Itu yang saya pahami. Adapun pengajaran Bileam dan Nikolas itu pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Injil, yang sepanjang zaman selalu ada dan bermacam-macam bentuknya. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dan selalu minta pimpinan Tuhan agar kita diberi ketajaman nurani untuk membedakan ajaran yang salah atau ajaran yang benar. Tuhan berkati. Pertanyaan kedua, Shalom Pak Eras, saya sedang mengikuti pembahasan Bapak mengenai Corpus Delicti. Ada sebagai khotbah Bapak yang mengatakan kalau di surga ada kehendak bebas. Yang saya mau tanyakan, Pak, apakah nanti ketika ada di LP3, apakah masih memiliki kehendak bebas? Saya jawab dulu ya, sangat iya atau masih. Dan kalau kehendak bebas, apakah kita memiliki perasaan sedih dan bahagia? Bisa sedih, tapi tidak ada kesedihan, karena yang ada adalah kebahagiaan. Tidak mungkin orang bisa merasakan kebahagiaan kalau tidak bisa merasakan kesedihan. Justru karena bisa merasakan kesedihan, maka bisa merasakan kebahagiaan. Hanya puji Tuhan di surga, di langit baru, bumi baru, di LP3 tidak ada sesuatu yang membuat kita sedih. Amin. Apakah masih bisakah kita berbuat yang salah? Tidak bisa, karena screeningnya sejak di bumi. Orang yang masih memiliki kemungkinan berbuat dosa tidak mungkin masuk surga. Atau orang yang masih bisa mengancam orang lain, merugikan orang lain, tidak mungkin masuk surga. Maka penampiannya mulai sekarang, ya, mulai hari ini. Oke. Tolong penjelasannya, Pak, sebab saya masih bingung. Sudah saya jelaskan. Saya harap tidak bingung, ya. Oke. Pertanyaan ketiga. Wanita usia 27 tahun belum menikah. Shalom Om Eras, hari ini saya mendengar khotbah wanita suara kebenaran Injil
The Power of Silence Part 2. Om Eras berkata bahwa ada masa di mana kita diam dalam menghadapi sesuatu dengan diam yang benar. Tapi ada juga di mana jika Roh Kudus berkenan kita bicara atau menanggapi hal tersebut, tentu harus bicara. Sudah beberapa kali Om Eras mengajarkan hal ini, tapi ada yang mau saya tanyakan Om. Baik. Bagaimana ya Om cara mengetahui bahwa yang diperkenan Tuhan melalui Roh Kudus itu kita diam saja atau berbicara atau bertindak? Why? Pertanyaan bagus, cerdas, dan sangat terkait dengan pembahasan. Kita harus bertumbuh dewasa, ya. Kita harus bertumbuh dewasa. Sukacita kita tidak boleh ditentukan, dipengaruhi oleh dunia ini. Jangan kita sukacita hanya karena kita punya rumah bagus, uang banyak, mobil mewah. Pasti kita tidak punya kepekaan. Yang kedua, kita tidak boleh hidup dalam dosa. Harus hidup dalam kekudusan dan kesucian. Dengan kesucian dan kekudusan, maka kita bisa memiliki kepekaan. Ya. Paling tidak dua hal ini yang harus dimiliki. Ya, yang ketiga kalau saya mau tambahkan, kerinduan, keinginan kita untuk selalu menyenangkan hati Allah. Ya pasti kalau orang menyenangkan hati Allah itu hidup suci, saudara, dan Tuhan menjadi kebahagiaan atau sukacitanya. Coba lakukan itu, saudara akan peka terhadap suara Roh Kudus. Kedua, dan bagaimana cara kita tahu apa yang harus kita ucapkan jika memang Tuhan berkehendak untuk kita berbicara menanggapi hal tersebut. Yang pertama, seseorang harus belajar kebenaran sehingga banyak data-data kebenaran di dalam pikirannya sehingga terbangun sirkuit atau bangunan kebenaran di dalam pikirannya karena selalu mendengar firman. Dan jangan lupa selalu hidup dalam doa. Ini yang harus saya tambahkan juga, untuk memiliki kepekaan itu harus hidup dalam doa. Kalau tidak, nggak bisa, itu mutlak, saudaraku. Dan sebenarnya kalau mau benar-benar sungguh-sungguh dalam kesucian itu, kita tidak boleh mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak patut. Berita-berita yang tidak patut, tontonan-tontonan film yang mendistrak, merusak, mengisi slot-slot pikiran kita harus dibuang. Kita akan memiliki kepekaan. Kita tahu apa yang harus kita ucapkan karena kita memasukkan kebenaran-kebenaran dalam slot-slot pikiran kita. Kita punya sirkuit atau bangunan kebenaran yang lengkap. Maka kita mengerti apa yang patut kita ucapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hal yang supranatural, yaitu seperti firman Tuhan katakan, kalau seseorang dibawa kepada penguasa ya di zaman dulu, orang Kristen teraniaya, jangan takut apa yang harus dikatakan karena Bapa menaruh perkataannya di mulut orang itu. Jadi kita pasti akan mendapat hikmat seketika ketika ada dalam satu situasi di mana kita harus bereaksi. Harus berespon dengan perkataan. Oke, semoga jawaban ini banyak menuntut jemaat yang mendengar, menuntun kali, yang mendengar dan mencintai suara kebenaran. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Oke, dari wanita, udah itu saja ya. Dia tidak ingin dibacakan ID-nya dari wanita. Salam Pak Eras yang terhormat, terima kasih Pak untuk bimbingan dan khotbah-khotbahnya yang membuka pikiran saya mengenai kebenaran firman Tuhan selama ini. Saya berharap Pak Eras selalu sehat. Pak, baru beberapa minggu terakhir saya mengetahui tentang masa lalu mertua perempuan saya, Pak. Yang saya tahu beliau janda cerai dari sejak suami saya masih usia balita. Tidak menikah lagi, dan ketika dulu sebelum saya menikah, yang saya tahu beliau bekerja sebagai freelance dan ada patungan kantor kecil-kecilan bersama teman-temannya. Ternyata baru-baru ini saya tahu mertua saya punya masa lalu buruk.
Dia mendapat uang untuk membesarkan suami saya dari kecil dengan menjadi wanita simpanan. Selesai dengan satu pria, dilanjutkan dengan menjadi simpanan beberapa pria lain lagi. Bertahun-tahun, Pak. Bahkan ketika suami sudah kuliah, dia pernah mendengar ibunya melakukan phone sex dengan suami orang. Hal ini membuat suami trauma, marah, dan sekaligus malu. Karena pria suami orang tersebut sebetulnya mereka saling kenal di tempat suami dulu sering olahraga. Mertua saya bukan seorang ibu yang baik, tapi dia ibu yang bertanggung jawab. Hanya dalam urusan membiayai dan membesarkan suami, tapi tidak merawat dan mengayomi, Pak. Jadi tanggung jawab dalam membiayai, membesarkan suami, tapi tidak merawat dan mengayomi. Ya, bertanggung jawab itu termasuk merawat dan mengayomi mestinya ya. Mestinya. Jadi kalau dikatakan bertanggung jawab, dia merawat dan mengayomi. Bukan tidak merawat. Mungkin biaya pembiayaannya ya. Untuk info, ayah suami sudah tidak membiayai suami sedari kecil, Pak. Dan mereka jarang bertemu. Saya sendiri pernah tinggal bersama mertua perempuan dan jujur saja tidak seret dengan kebiasaan beliau. Suka mengumpat, suami merokok di dalam rumah, selalu menuduh dan mencurigai orang. Semua hal diukur dengan uang, Pak. Tata krama pun tidak ada. Banyak hal yang terjadi, Pak, dan tidak ada ketentraman tinggal bersama saat itu. Saat ini kami sudah tinggal sendiri meskipun masih sewa. Tapi saya bersyukur suami masih mampu memprovide keluarga kami ini. Mertua saya sering mengatakan menyesal punya anak. Hal itu dikatakan di depan suami saya, Pak, ketika mereka bertengkar. Dan sepertinya itu sering dikatakan dari ketika suami masih kecil. Suami sering mengalami hal-hal traumatik di masa kecil. Ibunya sering mengecewakan, tidak membela suami di saat-saat yang dibutuhkan. Ya, maksudnya anak. Saat masih SD, suami pernah hampir minggat dari rumahnya karena bertengkar dengan ibunya. Mertua juga pernah menyumpahi dan memaki suami sampai keluar kata-kata uang lendir. Sehingga secara emosi saat ini suami menjadi tipe orang yang selalu pesimis dan sering patah arang. Selalu merasa kosong dan merasa kurang bisa menjadi lebih baik. Apalagi ketika suami sedang down, Pak. Seringnya karena masalah kerjaan. Dan traumanya memicu emosinya menjadi tidak stabil dan menjadi pribadi kasar dan terhadap saya dan anak. Padahal suami tipe pekerja keras dan bertanggung jawab, Pak. Suami saya bisa dikatakan suami yang baik, Pak. Saya memahami masa kecilnya membentuk banyak hal kurang baik untuk dirinya di saat sekarang ini. Mohon hikmat dari Pak Eras. Apabila mertua dan suami saya mempunyai masa lalu seperti itu, dan mempengaruhi emosi suami dan stabilitas rumah tangga saya, tentu saja, bagaimana saya bisa menolong suami, Pak? Karena sebetulnya suami punya hati yang lembut dan sensitif, Pak. Kemudian karena masa lalu mertua, apakah di dalam kebenaran firman Tuhan, benar masih ada karma dan kutuk untuk anak dan keturunan karena apa yang telah diperbuat mertua masa lalu. Mungkin itu dulu pertanyaan dari kebingungan saya, Pak. Jujur ini adalah aib keluarga dan saya hanya bisa percaya dengan hikmat penjelasan dari Pak Eras. Terima kasih banyak. Oke. Yang pertama, tidak ada orang yang ingin berkeadaan buruk termasuk mertua Anda. Jadi saya minta Anda tidak terlalu membelim. Tapi justru Anda harus memiliki belas kasihan. Mertua wanita Anda ini rusak karena keadaan, bukan karena dia mau rusak. Keadaan telah menggiring dia rusak. Belum tentu dasar karakternya buruk. Tapi berhubung dia harus menjadi wanita simpanan untuk supaya bisa membesarkan anak dan menghidupi dirinya, maka dia melakukannya itu. Bisa saja itu. Jadi bukan karena dia berkarakter buruk, kondisi telah membuat dia menjadi buruk. Jadi ini Anda harus punya belas kasihan dulu, jangan menghakimi ya, lalu dengan culas Anda menilai bahwa mertua memang brengsek.
Ya, semua kita bisa brengsek dengan kebrengsekan masing-masing yang beda. Tapi wanita ini harus dibelas kasihani. Adapun apakah suami harus menanggung karma? Dalam Kristen tidak ada karma. Seperti yang dikenal dalam agama lain. Karma yang dimaksud dalam Alkitab yang ditabur itu dituai. Oke, betul. Itu mirip karma. Tapi orang di dalam Tuhan Yesus, karma atau tuaian yang buruk bagaimanapun bisa diubah menjadi kebaikan. Nah, ini luar biasa. Tidak hanya menjadi hukuman yang menyakiti, tetapi menjadi sesuatu yang mengubah. Sesuatu yang memperbaharui, saudaraku. Ya. Sesuatu yang mengubah, sesuatu yang memperbaharui. Dan ini yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau kita harus lakukan dan kita harus pahami dengan benar. Oke? Nah, terhadap suami Anda ini sakit. Sama seperti saudara memperlakukan ibu mertua sebagai orang yang sakit, perlu dibelas kasihani, suamimu pun juga harus dibelas kasihani. Jadi jangan Anda menghukum suami, ya menyakiti suami, tapi Anda harus sungguh-sungguh, ya mengertilah gitu, pahamlah gitu ya saudara. Harus besar jiwa. Apakah bisa diperbaiki? Sangat bisa. Bahkan ibu mertuamu pun harus diselamatkan dan Anda lah yang bertanggung jawab untuk itu. Berdoa, minta hikmat Tuhan dan pimpinan Tuhan untuk menyelamatkan mertua dan suamimu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Harus optimis, jangan menuntut, tetapi Anda harus mau memberi. Ya, oke. Sekarang kita melihat pertanyaan yang kelima. Seorang suami wira swasta usia 42 tahun dengan 3 orang anak laki-laki. Salam Bapak, kami sudah menikah hampir 12 tahun. Saya dan suami memiliki masa lalu yang kelam, seks bebas. Saya sudah bertobat sejak memutuskan menikah. Tapi dalam pernikahan kami, suami saya selalu berselingkuh dan selalu saya maafkan. Suami sering menghina saya, menyebut saya lonte. Dan pada akhirnya saya pun berselingkuh dan berujung suami memukul saya hingga babak belur dan kakak laki-laki saya mengusir suami saya. Hampir 3 tahun suami meninggalkan saya dan anak-anak. Saya sudah bertobat dari perselingkuhan, mohon ampun pada Tuhan dan bekerja sambil mengurus ketiga anak kami. Selama ini saya dan suami sudah saling memaafkan, saling kontak, dan terkadang suami juga mengirim uang untuk saya dan anak-anak. Tapi keluarga besar saya belum memaafkan suami saya, karena sejak menikah suami suka KDRT, saya selalu memaafkan suami. Saya selalu pegang firman Tuhan yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya selalu minta suami pulang dan memulai hidup baru, tapi belum ada respon dari suami. Saya malu dengan teman kerja dan keluarga yang tidak mengetahui persoalan rumah tangga saya dan menanyakan keberadaan suami saya. Sekarang saya pasrah dan minta pada Tuhan apakah saya harus bercerai. Mohon pencerahan Bapak. Yang pertama, jangan bercerai juga, jangan kumpul dulu. Digantung. Suamimu kalau belum sembuh dari keadaannya nanti tambah menderita. Berselingkuh, masih main pukul. Kalau sampai dia berbuat hal yang kedua ini, mungkin keluargamu makin tidak bisa memaafkan. Sebaiknya digantung. Dan kamu harus bertumbuh dalam kedewasaan rohani, berkemas-kemas pulang ke surga saja. Nanti Tuhan akan memberikan kamu hikmat dan marifat, supaya kamu bisa sanggup melewati hari-hari yang sulit ini, dan mohon petunjuk Tuhan untuk bisa berjalan di dalam kebenaran. Besarkan anak-anak, supaya anak-anak bisa tetap sekolah, kuliah, dan tunggu apa karya Roh Kudus. Jangan cerai, tapi juga jangan kumpul dulu secara de facto. Secara de jure kamu tidak pisah, secara de facto kamu pisah. Tapi sementara waktu lebih baik begitu dulu dan kamu mencari Tuhan. Ya, ingat jangan selingkuh lagi, karena kamu punya potensi berselingkuh lagi. Ya,
Karena kamu cukup menarik dan orang atau pria masih bisa jatuh hati kepadamu. Tapi karena kamu harus takut Tuhan, kamu mau pulang ke surga, berkemas-kemas, jangan berbuat dosa lagi. Pertanyaan yang keenam. Salam Bapak Eras, saya hanya minta pendapat Bapak untuk saya. Saya sedang menjalin hubungan jarak jauh dengan seorang duda, anak satu, cerai mati. Asal Amerika berusia 42 tahun dan anaknya perempuan berusia 8 tahun. Saya mendapat apa ini? Oh, direct message. Ya, direct message lah. Dari orang ini dan mengajak berteman. Kami baru kenal kurang lebih 1 bulan dan berteman dengan baik. Tetapi kesini dia menyatakan perasaannya kepada saya. Saya ragu dan saya orangnya tidak cepat percaya laki-laki karena pengalaman masa lalu pernah ditinggal nikah. Sehingga saya mengatakan untuk saat ini kita berteman sambil memahami satu dengan yang lain. Sebenarnya saya sudah berkomitmen sejak 2017 sama Tuhan untuk fokus pekerjaan, mengurus adik-adik saya dan orang tua saya sampai saat Tuhan izinkan untuk menikah. Oke, saya menikah. Tapi kalau tidak pun saya tidak masalah, Pak. Karena saya selalu mendengar khotbah Bapak dan program Abam, jadi saya merasa dikuatkan. Walaupun sering mendapat pertanyaan-pertanyaan mengenai kapan menikah. Oke. Saya sarankan tidak menikah dengan pria ini. Karena kamu baru kenal 1 bulan. Kamu ceroboh kalau menikah dengan pria ini. Ya, bukan tidak boleh, tetapi coba memiliki hubungan minimal 1 tahun, lalu kenali dengan baik, tapi terutama tanya kepada Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan atau tidak. Ya, Tuhan akan mengirim seseorang yang kamu kenal dengan secara dekat dan bergaul dengan kamu dari hari ke hari, tidak long distance relationship. Bukan long distance, tapi short distance. Jadi kamu jangan mudah menikah dengan orang yang hanya kenal lewat direct message atau ini ya, jangan. Bahaya sekali kamu. Ingat ya, jangan. Kalau long distance itu perlu waktu lama untuk mengenali. Tapi sebaiknya tidak. Kamu akan mendapat teman dekat nanti dari orang yang akan bersama-sama dengan kamu dan kamu akan mengenali dia dengan dekat sampai Tuhan berbicara kamu menikah dengan dia. Sekarang tidak. Oke? Pertanyaan yang ketujuh, wanita usia 26 tahun sudah berkeluarga. Salam Pak Eras, terus saya mendengar setia Abam dan saya mulai mendengar Abam ketika saya kehilangan anak saya satu-satunya. Anak saya pulang ke rumah Bapa di surga. Atas kelalaian saya sebagai orang tua. Jujur Pak, saya sering mendengar Abam tentang orang yang sudah meninggal, tapi tetap saja perasaan ini sedih dan terus terbayang Pak. Bapak pernah bilang jangan memberhalakan orang yang sudah meninggal, karena semua sudah ada izin Tuhan dan fokus berkemas, agar bisa bertemu kembali di LP3. Tapi sebagai manusia biasa dan seorang ibu, rasa sedih ini terus datang Pak, padahal sudah berkata dalam hati, sudah dia bahagia di sana, Tuhan sudah izinkan ini, Tuhan sudah izinkan terjadi, nggak perlu ditangisi lagi. Tapi hati ini hancur selalu Pak, bersedih Pak. Pak, yang menjadi pertanyaan saya, semenjak saya kehilangan putri saya terus mendengar Abam setiap mau tidur. Kalau nggak dengerin Abam sebelum tidur, saya pasti nggak bisa tidur. Seperti orang kecanduan dengan Abam. Dan setiap pagi saya bangun selalu ingat doa pagi. Tapi setiap pagi saya tertidur lagi Pak, saking nyamannya dengar suara Bapak. Pokoknya harus dengerin Abam. Hal seperti ini, apakah saya bermaksud memberhalakan Pak Erastus? Mohon jawabannya Pak agar saya tidak salah. Kamu memberhalakan saya kalau kamu menyembah saya atau meninggikan saya lebih dari Tuhan. Kamu memerlukan saya karena kamu mau mendengar suara Tuhan. Jadi tidak memberhalakan. Ya, tidak memberhalakan. Kecuali karena saya kamu mengesampingkan Tuhan, itu memberhalakan. Tapi karena saya kamu lebih dekat Tuhan, nah itu puji Tuhan.
Ya, mengenai anak, kamu masih perlu stabilitas diri. Jangan mengasihani perasaan atau jangan memanjakan perasaan. Kalau kamu ketemu anakmu hari ini, dia akan berkata, "Mam, aku lebih senang di sini, di surga." Jadi benar-benar harus rela. Kalau Anda merasa masih pedih, sedih, itu egoisme. Biar saudara lepaskan ya, kamu lepaskan dia biar dia senang bersama dengan Tuhan. Nah, kamu kan nggak tahu bumi akan terjadi apa, mau perang, mau bencana, dan lain-lain. Jadi Tuhan memandang anakmu lebih baik pulang dulu. Jadi kamu jangan lagi meratapi. Makanya fokus kamu harus kamu pindahkan. Kamu mungkin belum memindahkan fokus. Belum sungguh-sungguh berkemas-kemas. Ayo kita berkemas-kemas. Fokus kita adalah langit baru dan bumi baru. Ini yang penting. Ini saya percaya kalau kamu benar-benar memiliki hati yang mengasihi Tuhan, kamu tidak akan terpengaruhi. Tidak akan tidak akan terpengaruhi keadaan ini. Saya percaya kamu akan menjadi seorang yang kokoh dan kuat. Seorang yang kokoh dan kuat ya. Ini perlu sekali ya yang saya sampaikan kepada kamu. Saya percaya bahwa Tuhan memang memiliki rencana yang indah dalam hidupmu supaya kamu menjadi anak Allah yang mengasihi Tuhan. Oke. Sekarang pertanyaan yang terakhir ya. Salam, saya ingin bertanya Pak Eras, apakah bertanya ke animal communicator adalah dosa, sama seperti halnya kita ke dukun atau sejenisnya? Ya, mungkin ada jemaat yang belum tahu apa itu animal communicator ya. Animal communicator itu artinya orang yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan. Tidak hanya berbicara, juga menjadi jembatan penghubung antara hewan dan peliharaan dan pemilik. Jadi seorang animal communicator itu bisa melakukan komunikasi melalui kontak langsung dengan hewan tersebut. Hanya menggunakan foto, deskripsi, dan hewan yang ingin dihubungi. Saya mau beritahu kepada saudara. Jadi ini penting ya. Animal communicator bermacam-macam ya. Ada yang ingin mengetahui masalah yang dialami hewan pemeliharaannya, lalu ingin memiliki hubungan yang lebih dalam dengan hewan tersebut, bisa mengatasi kalau hewan itu sakit apa, seakan-akan tahu bahasa hewan. Kalau menurut saya itu bohong. Alkitab tidak pernah menyebutkan binatang itu bisa diajak berbicara. Lagi pula tidak perlu juga mau supaya punya ikatan dengan hewan. Tidak perlu, ikatan kita harus dengan Tuhan. Titik. Jangan wasting time untuk hal yang sia-sia itu. Ya? Oke. Sekali lagi, jangan lakukan itu. Tuhan memberkati, sampai jumpa.